Allamal Qur'an, khalaqal Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wa nahlu datul akmam, wal habbu dul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Shadaqallahul a'lam. Kalau robot itu kan hanya menjalankan perintah tuannya gitu ya, disuruh ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya gitu ya, disuruh berbuat jahat ya iya, baik ya iya, itu robot ya. Tapi bagi orang yang punya hati ya, dia akan menggunakan hatinya ya, sehingga dia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah ya. Dan ini penting kita miliki sebagai seorang muslim, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita itu dengan sesuai hati nurani kita. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi misalnya saat ini kita kalau sekarang itu temanya Palestina ya Bibi ya, karena Palestina ini memang sesuatu yang harus senantiasa ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ya. Karena di sana ya ada berjuta saudara kita seiman ya, yang sedang mengalami musibah ya, dan mengalami penjajahan ya, sedangkan kita di Indonesia ini alhamdulillah dalam kondisi yang sehat, dalam keadaan aman ya. Tentunya kita harus melihat saudara kita yang di sana. Tetapi ada sebagian besar ya, bukan sebagian besar sih, tapi ada beberapa orang-orang yang mengaku beriman tapi ternyata masih meragukan tentang saudara-saudara kita di Palestina ini ya. Bahkan hanya berupa bantuan yang sedikit yang bisa kita sampaikan aja masih disangsikan ya. Jangan-jangan nanti bantuan kita tidak disampaikan, tapi kemudian dipergunakan sendiri oleh orang yang mengumpulkan ini ya. Jadi ini juga berdasarkan hati Ibu ya, karena kalau orang sudah tidak bersih hatinya ya, otomatis nanti dalam segala perbuatannya itu tidak akan seperti apa yang diinginkan oleh Allah SWT ya. Jadi hati ini adalah bagian dari roh ya. Ya, roh inilah yang akan menggerakkan manusia itu ya. Dan kita orang-orang beriman ya, itu sangat penting memikirkan tentang ruhiyah kita ya, karena memang kehidupan kita ini ya, roh ini yang akan membimbing kita ya. Dan agama yang kita yakini sekarang ini ya sangat berpengaruh besar ya terhadap rohani kita ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang
artinya taat pada agama, insya Allah ya hati kita itu akan senantiasa dibimbing kepada kebaikan. Tetapi ketika hati kita itu banyak penyakitnya, ya maka dia akan senantiasa istilahnya seperti borok ya Bu ya. Borok itu kan misalnya sedikit, tapi kalau ada itu akan mengganggu kehidupan seseorang yang punya luka tersebut ya. Nah ini harus disembuhkan. Nah, ini seperti itu ya. Jadi hati ini masalah penting yang harus kita perhatikan. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ya dalam kitabnya Madarijus Salikin ya, beliau mengatakan ya bahwa ada 5 hal yang merusak kolbu ya, hati. Jadi ada 5 hal yang merusak hati. Ya, apa itu? Yang pertama yaitu banyak bergaul. Ya, ternyata banyak bergaul itu juga harus hati-hati ibu-ibu ya, karena tidak ketika kita terkenal di mana-mana ya, tapi tidak menjaga hati kita ya, nanti itu akan justru menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang tidak baik ya. Nah, nanti saya jelaskan ya. Yang kedua yaitu berlebih-lebihan dalam urusan makanan ya. Yang ketiga banyak tidur, yang keempat bergantung pada selain Allah, yang kelima berangan-angan. Ya, ini adalah 5 hal yang akan menyebabkan rusaknya kolbu atau hati. Saya jelaskan ya tentang 5 hal ini. Hati itu bermacam-macam ya Ibu ya. Kondisi hati ya. Ada hati yang dinamakan sehat, ada hati yang dinamakan sakit, dan ada yang dikatakan mati. Ya, jadi hati itu ada 3 hal ini. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Ibu-ibu pinginnya punya hati yang apa itu? Sehat. Ya, pastinya seperti itu, waras. Nah, kalau hatinya sehat itu ilok no gitu ya maksudnya. Itu loro hati. Tapi sebetulnya bukan orang yang diilokno itu yang loro hati, sebetulnya hatinya sendiri yang loro itu. Seperti itu. Ya. Nah, ini makanya kita harus sering menelisik diri kita sendiri. Hati kita ini sedang sehat apa sedang sakit, atau justru malah mati ya. Nah, kalau mati ini naudzubillah ya Ibu. Kalau hati sudah mati ya, hati itu menjadi keras, mati ya, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Ini naudzubillah ya. Sehingga yang benar di depan mata itu dia tidak bisa melihat kebenaran itu. Oke, seperti yang terjadi di sini. Saya sering menyampaikan tentang Palestina ini memang agar kita ruhiyah kita itu tetap tersambung dengan saudara kita di Palestina. Ya, karena apa yang terjadi di Palestina sekarang itu ya, itulah yang kemudian membuka mata manusia Islam khususnya ya, orang Muslim sedunia. Ya, yang mungkin ya ada orang-orang yang mengatakan, oh kenapa gara-gara pasukan Hamas itu menyerang duluan. Ya, kalau tidak diserang duluan ya Yahudi diam saja. Nah, itu berarti hatinya lagi sakit. Orang yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan ya, Hamas itu bukan anak saya maksudnya ya. Hamas ini menyerang itu bukan tanpa pemikiran jauh ya, tidak. Ya, kenapa pasukan Hamas ini menyerang? Karena mereka itu membela diri, Ibu ya. Sudah berpuluh tahun mereka itu dijajah. Ya, dijajah artinya itu tanah Palestina itu haknya orang Muslim sebetulnya. Ya, orang Yahudi itu cuma dikasih tempat ya, nunut lah istilahnya. Tapi ketika sudah dikasih tempat ya, diberi nunut untuk bertempat tinggal tadi, malah ngambil hak tanahnya orang-orang Muslim dan bahkan mengusir orang-orang Muslim yang di sana. Nah ini ya, sehingga ketika pasukan Hamas itu menyerang orang-orang Israel itu bukan karena merasa ingin menjatuhkan atau ingin menjadikan orang-orang Palestina itu kemudian dibunuh, bukan ya, tapi untuk membela ya, untuk bisa mengambil kembali hak-hak mereka ya. Tapi bagi orang-orang yang sakit hatinya, mereka mengatakan gara-gara Hamas menyerang duluan gitu, seperti itu ya. Jenengan misalnya ibu-ibu ya punya tanah ya, kemudian karena nganggur ya, maksudnya bukan nganggur ya, karena tidak dipakai, maka
ketika ada orang yang bolehkah saya bertempat tinggal di sini sebentar, ya boleh, silakan kan gitu ya. Kalau kita punya hati kan biasanya kasihan pada orang yang tidak milik. Ya. Tetapi ketika kita sudah nunuti orang ini ya, kemudian sedikit demi sedikit ya nyorok tanah, ngambil, diminta tidak boleh, mengambil sebagian lagi milik kita ya. Kemarin dinunuti kamar mandi, sekarang mengatakan ini kamar mandi saya. Kira-kira kalau kita seperti itu gimana ibu-ibu? Membela atau terus gak apa-apa PKN? Gitu ya, nggak mungkin ya. Dan tipikal orang Yahudi itu memang kalau digambarkan di Al-Quran itu ya, orang Yahudi itu secara fisik tuh jelek, kurus, kaku ya. Itu sampai sekarang tuh jeneng kalau melihat orang Yahudi itu seperti itu. Bahkan kemudian sampai Allah kemudian melaknat mereka menjadi kera dan babi. Gitu. Sampai tidak hanya fisiknya, pola tingkah lakunya itu juga seperti ya binatang-binatang itu. Seperti itu ya. Sehingga memang kita itu nggak bisa kalau Yahudi itu diajak enak-enakan, api-apian itu nggak bisa. Ya harusnya memang diperangi, dan itu dibuktikan oleh pasukan Hamas ketika menyerang duluan, yang seharusnya ya Israel itu sudah dikepung dengan peralatan senjata yang canggih untuk menolak semua rudal kalau masuk ke wilayahnya itu nggak bisa. Tapi ternyata kemarin itu ketika pasukan Hamas menyerang, kok bisa? Nah itu loh ya. Artinya apa? Pasukan Hamas itu bisa membuka wilayah Israel yang diamankan itu ya dengan senjata-senjata yang tidak secanggih yang mereka miliki. Itu kalau bukan pertolongan Allah ya tidak mungkin seperti itu. Selama dia itu punya hati yang bersih ya, maka dia akan merasa bahwa itu memang perlu dibantu, itu seperti itu. Ya, tidak malah membuat statement itu mau diambil sendiri bantuan itu, seperti itu. Jangan dibantu. Ya. Bahkan ketika ada aksi boikot produk-produk Yahudi, ya mereka mengatakan nggak perlu itu boikot produksi Yahudi. Ya karena kita dalam kehidupan kita itu semuanya, hampir semua itu produk Yahudi yang kita pakai, ibu-ibu ya. Ya, tapi ya dengan adanya perang yang sekarang ini akan membuka hati kita ya untuk menghentikan ya artinya kita jangan terus-menerus membeli produk mereka. Ya karena produk dengan kita membeli berarti kita membantu pasukan Israel itu untuk terus menyerang orang-orang Palestina. Ini ya, barangkali yang kita lakukan cuma sedikit, gak beli odol Pepsod Demis, ya gak beli susu Denko wes, masih bisa ibu-ibu ya, nggak harus seperti KFC. Ya. Karena kan memang kalau nilainya memang ya mereka sudah internasional ya, mungkin ya baik, ya bagus produknya. Tapi kita harus mengingat ketika kita membeli produk mereka itu berarti membantu komunitas yang tidak memperhatikan ya apakah dengan bergaul kepada mereka itu bisa menambah keimanan. Itu seperti itu. Jadi memang kalau seorang muslim itu ketika mendatangi suatu kelompok atau suatu komunitas ataupun individu ya, itu terus dihubungkan dengan keimanannya. Ya ketika saya kenal si A, kenal si B, kenal kelompok A, kenal kelompok B, ya ketika tidak menambah keimanan kita, ya itu akan rugi. Ya karena akan menghabiskan waktu saja, itu seperti itu. Ya juga kalau kita misalnya dengan misalnya kalau saya hubungkan suami dan istri ya, kalau di dalam Islam itu kalau memilih suami atau istri itu kan ada 4 hal ya, ibu-ibu pasti bisa apal ya. Ya pertama harus yang pertama agamanya, yang kedua kekayaan keturunannya ya, kemudian kekayaannya juga ya, kemudian kedudukannya. Tapi Rasul mengatakan pilihlah agamanya kan gitu ya. Akhirnya kenapa
Kenapa ini? Karena agama ini menjamin ya bahwa kehidupan seseorang itu akan tenang, akan aman ketika memang masing-masing ya antara suami istri itu punya keimanan. Ya, jadi jangan kemudian kita menganggap gak apa-apa, yang penting sama-sama ngerti. Ya, sama-sama ngerti itu kalau keimanan sama, Bu. Kalau memang beda agama itu nggak bisa sama-sama ngerti. Ya banyak itu yang sudah disampaikan ya orang-orang yang sudah mengalami misalnya kawin beda agama. Ya, itu akan menjadikan suatu keluarga itu nggak bisa tenang. Ya kelihatannya aman-aman aja. Kalau kita lihat artis ya misalnya artis yang kawinnya beda agama ya, kelihatannya aman-aman saja, tapi sebetulnya di dalamnya itu tidak aman. Ya, bagaimana bisa aman? Anak tidak bisa, dia akan memilih, oh saya tak ikut bapak saja, oh saya tak ikut ibu saja. Mesti ada kebimbangan dalam dirinya itu pasti. Ya, apalagi orang tua. Dan bagi seorang muslim, ya harusnya itu mesti ada ketika misalnya ya dia mengaku muslim tapi punya pasangannya tidak muslim, hati itu akan berkecamuk ya ketika anaknya misalnya ternyata milih pasangannya yang tidak seiman dengannya, pasti akan seperti itu. Ya kalau memang orang muslim yang baik ya, kalau orang muslim ya nggak baik ya wala alam. Tapi bagi seorang muslim mesti keberpihakannya itu pasti pada orang muslim. Nah, ini mesti seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau kita alhamdulillah dipertemukan dengan pasangan-pasangan yang seagama, ya alhamdulillah. Nah di dalam hal ini menjaga hati ya agar tidak rusak itu juga kita ketika memilih komunitas ya, memilih orang-orang yang akan kita jadikan teman, itu harus kita pilih ya. Jangan pokoknya ada diajak misalnya kalau diajak ke komunitas A iya aja, ke komunitas B iya saja. Akhirnya waktunya itu habis untuk pertemuan-pertemuan itu. Ya padahal tidak menambah keimanan, tapi cuma menghabiskan waktu. Dan kalau hanya misalnya komunitas yang cuma isinya jalan-jalan, kuliner, ya kemudian foto, cekrek-cekrek ini nggak boleh, aku ya sekarang gini nggak boleh gini. Ini saya ini. Nggak boleh sekarang nggak boleh. Seperti itu. Artinya kalau kita hanya untuk sosial ya agar dikenal, ya kan rugi. Kenapa? Hidup kita itu tidak lama, tidak selamanya di dunia. Ya nanti ada pertanggungjawaban di akhirat. Ya, maka kita harus benar-benar memilih apa yang menjadi komunitas kita. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan, Bu ya. Jadi jangan harus benar-benar milih. Ketika misalnya ya, sekarang kan banyak ya, kok ono meneh tak pilih ane meneh gitu ya, seperti itu. Nah ini ya, kalau kita ya mengikuti seperti itu maka itu akan menjadikan hati kita rusak. Ya, karena ketika orang itu berlebihan dalam makan, ya akhirnya apa ibu-ibu? Ngantuk. Ya, ngantuk yang harusnya ngaji, baca Al-Quran, karena wis kekenyangan, gak jadi. Ya kan gitu. Mau melakukan kebaikan, ya karena ngantuk, nggak jadi, nggak seperti itu. Nah ini makanya kita harus perhatian terhadap makanan. Artinya makan itu seperlunya saja. Ketika sudah bisa menegakkan badan kita, bisa berdiri, bisa bergerak, itu sudah cukup. Ya, tidak harus mengambilnya aku punya uang banyak. Seandainya rumahku di Jalan Ijen sana, seandainya aku seperti itu tidak boleh ibu ya. Karena ketika kita berandai-andai itu berarti menyampaikan Allah. Ya, karena Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu itu kepada setiap manusia itu sudah ada ketetapannya, nggak usah berandai-andai. Kalau itu terjadi, Allah sudah menetapkan pada kita, ya terjadi. Kalau enggak, ya enggak. Ya, meskipun kita berangan-angan, ya aku nanti kepingin di sana, ke sana, ke sana. Kalau itu bukan ditetapkan pada kita, ya enggak akan bisa. Ya, maka yang penting bagi kita apa? Mendekatkan diri pada Allah agar diberikan takdir yang terbaik. Ya.
kita minta apa kebaikan ya, yang misalnya gini, ya Allah izinkan saya untuk bisa hadir ke tanah suci. Nah itu kan harapan kepada Allah ya. Tapi bukan berandai-andai, andaikan saya bisa naik haji. Nah itu nggak perlu, jangan berandai-andai. Langsung saja minta kepada Allah, jangan berandai-andai. Ya, ya minta kepada Allah. Karena Allah itu pusat semuanya.